Tidak ada malaikat yang bertindak mengikuti perintah kita sebagai manusia. Jadi penting sekali untuk kita belajar memahami cara kerja dari malaikat. Malam Pak Stephen, yang baru dijelaskan mengenai malaikat yang mendamping selalu, guardian angel ya. Mengenai memerintah malaikat itu, apakah setiap doa perlu untuk mengaktifkan malaikat tersebut? Atau hanya cukup mendoakan, malaikat akan melaksanakannya karena akan bekerjanya berdasarkan firman? Iya, jadi guardian angel atau malaikat penjaga itu tidak akan bertindak, dan ya pada dasarnya tidak ada malaikat yang bertindak mengikuti perintah kita sebagai manusia ya. Tapi ketika kita berdoa, nah kita minta Bapa, kita minta Tuhan yang mengutus para malaikat itu. Karena kita kan manusia biasa. Tapi lagi-lagi kalau Tuhan memberi firman di mulut kita, saat kita memperkatakan firman Tuhan, malaikat akan bergerak. Gitu saudara. Jadi kalau kita tidak ada firman, ya kita minta sama Tuhan, Tuhan utus malaikat. Tapi ketika Tuhan memberi firman, nah kita tinggal deklarasikan dan malaikat akan bertindak. Gitu kira-kira saudara ya. Jadi penting sekali untuk kita belajar memahami cara kerja dari malaikat. Karena ada orang-orang tertentu, pendeta-pendeta tertentu yang mengajarkan kita ini diberi otoritas untuk memerintah malaikat. Tidak, walaupun kita ditulis di kitab Mazmur hanya sedikit lebih rendah dari Allah sendiri, tapi kita ini ciptaan. Sama seperti malaikat juga ciptaan. Ya, tapi ketika Sang Pencipta menitipkan perkataannya di mulut kita, maka walaupun kita masih anak kecil, kalau ada firman yang dititipkan dan kita ucapkan, itu malaikat akan bertindak. Gitu saudara. Ya, jadi poinnya adalah bukan kita bisa memerintah malaikat. Poinnya adalah kita dikasih firman sama Tuhan atau tidak. Ketika kita dikasih firman, kita bisa perkatakan firman itu dan otomatis para malaikat akan bertindak dan bergerak. Karena betul, para malaikat hanya bergerak ketika ada suara Tuhan atau ada firman yang diperdengarkan. Saya ingin sekali lagi menegaskan kepada saudara, ya, ayo pastikan dari dalam hidup kita ini terus kita tumbuhkan, terus kita munculkan hasrat dan kerinduan untuk kita bisa menjadi alat yang Tuhan pakai. Alkitab menuliskan Tuhan membutuhkan orang setiap kali dia mau bergerak di atas muka bumi ini. Nah, kalau Tuhan mencari, ya mari kita berikan diri kita menjadi orang yang Tuhan cari itu, ya. Dan saya yakin ketika kita terus berkata, Tuhan, kalau Engkau mencari orang ini, aku Tuhan, pakai aku. Maka saudara akan dibawa untuk mengalami banyak proses. Nah, tapi saya mendapati proses yang dimaksud ini lebih merujuk kepada pembentukan jati diri dan pembentukan hidup yang kita punya, kualitas hidup yang kita miliki. Jadi saya percaya Tuhan itu akan memakai semua kita pribadi lepas pribadi untuk betul-betul menghadirkan realita pemerintahan Tuhan dan perubahan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama, Tuhan itu pengen membangun nature manusia kita, nature kehidupan kita. Itulah proses yang Tuhan akan lakukan dalam diri saudara. Itulah pembentukan yang Tuhan ingin bangun dalam dirimu. Blueprint, pola kehidupan Kristus yang harus terbangun dalam diri kita. Karena kualitas hidup seperti apa yang Tuhan ingin bangun dalam dirimu, itu akan menentukan seberapa cepat saudara akan dimunculkan Tuhan untuk menjadi partner kerjanya di atas muka bumi ini. Saya berdoa sebagaimana Tuhan membangun kehidupan yang ilahi dalam hidupku, Tuhan juga akan membangun kehidupan ilahi dalam dirimu. Dan Tuhan betul-betul bekerja secara spesifik, bekerja secara masif dalam diri saudara. Sehingga tidak perlu waktu lama-lama, Tuhan sudah memunculkan hidupmu menjadi generasi, menjadi orang-orang yang memang Tuhan pakai menghadirkan realita kerajaannya. Haleluya. Saya meteraikan ini semua dalam hidupmu, dan biarlah ini menjadi porsi dan bagian dirimu di dalam nama Yesus.
Amin, amin.